perkenalkan, saya Bidan Vivian untuk tugas pada shift pagi hari ini. Iya. Ibu dengan ibu siapa? Selanjutnya Tanggal lahirnya berapa, Bu? 20 Mei 97. Oh, kalau begitu saya cek rekam medisnya terlebih dahulu ya, Bu. Oh iya, Ibu sudah benar. Oh iya, Bu, nanti di sini saya akan memberikan konseling tentang KB alami. Apakah Ibu bersedia? Iya. Apakah ada yang ditanyakan? Yang ditanyakan, saya persiapkan alat-alatnya dulu ya, Bu. Menyiapkan media. Setelah itu, Ibu tidak usah ragu. Di sini insya Allah privasi Ibu akan terjaga. Saya tutup privasi dulu ya, Bu. Oke, Bu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, kita mulai dengan bacaan bismillah ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, yang pertama saya ini akan menjelaskan beberapa metode KB, yaitu yang saya jelaskan ini ada 5, Bu. Yaitu ada metode kalender, metode suhu tubuh basal, ada metode mukosa, dan senggama terputus. Yang terakhir ada metode MAL, yaitu metode amenorrhea laktasi. Nah, Ibu, saya akan jelaskan satu persatu ya, Bu. Metode kalender ya, Bu. Nah, metode kalender itu suatu metode dengan tidak melakukan senggama pada masa subur. Untuk keuntungannya sendiri, Bu, itu metode ini itu sederhana, tidak membutuhkan alat, tidak membutuhkan tempat layanan kontrasepsi, tidak membutuhkan biaya, dan tidak membutuhkan suatu hubungan, Bu. Nah, untuk kekurangannya itu Ibu harus disiplin, tidak melakukan hubungan setiap saat. Nah, terus harus tahu masa subur dan tidaknya. Lalu jika siklusnya itu tidak teratur, maka akan menghambat, dan kekurangannya juga lebih efektif jika dikombinasikan dengan kontrasepsi lain. Nah, untuk perhitungan akan lebih efektif jika sebelumnya itu normal, yaitu 21 sampai 35 hari. Nah, untuk penentuan siklus ini yaitu selama 6 kali menstruasi secara berurutan. Untuk selanjutnya, Ibu, ada metode suhu tubuh basal. Nah, suhu tubuh basal ini tuh adalah suhu terendah yang dicapai oleh tubuh selama istirahat atau dalam keadaan istirahat atau pas tidur, Bu, gitu. Suhu normal tubuh sekitar 35,5 sampai 36 derajat Celcius. Nah, pada waktu ovulasi suhu akan terus lebih dahulu dan naik menjadi 37 sampai 38 derajat Celcius. Kemudian tidak akan kembali pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, pada saat itulah terjadi masa ovulasi atau subur, Bu, gitu. Untuk kekurangannya sendiri itu membantu wanita mendeteksi masa subur. Lalu yang bisa mengendalikan adalah wanita sendiri, Bu, untuk metode ini. Untuk kekurangannya sendiri, Bu, membutuhkan motivasi dari suami istri. Lalu selanjutnya kekurangannya yaitu memerlukan konseling pada tenaga medis, Bu. Selanjutnya pengukuran suhu harus dilakukan pada waktu yang sama. Terus kekurangannya juga membutuhkan masa pantang yang lama. Untuk selanjutnya, Bu, itu ada metode mukosa atau lendir cervix ya, Bu. Nah, untuk metode ini tuh diterapkan berdasarkan pengamatan diri sendiri terhadap gejala-gejala yang secara alamiah itu dialami oleh setiap wanita yang normal, Bu, gitu. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi ketika mau menggunakan metode ini, Bu. Nah, syarat yang pertama, istri harus mengerti dan memastikan kapan suburnya, gitu. Untuk yang kedua itu suami harus rela menyesuaikan diri tergantung keadaan tubuh istri dalam menggunakan senggama itu ya, Bu. Nah, untuk tingkat efektifnya itu mencapai 95 sampai 97%, Bu. Untuk keuntungannya sendiri pada metode mukosa ini tuh tidak berisiko terhadap Bu, kesehatan ibu. Nah, terus disetujui agama, lalu cukup berhasil, Bu, ini jika metode ini seperti itu tepat akan berhasil. Nah, terus membuat wanita mengenal siklus haidnya sendiri. Untuk kekurangannya, Bu, yaitu ibu harus teliti dalam masa ovulasi, lalu untuk memerlukan penyesuaian terhadap suami istri. Lalu baik Ibu, untuk yang selanjutnya yaitu ada metode senggama terputus. Nah, metode ini tuh jadi itu alat kelamin pria yang dikeluarkan sebelum ejakulasi sehingga sperma itu tidak masuk ke dalam vagina dan kehamilannya akan dapat dicegah. Nah, untuk kelebihannya sendiri pada metode ini tuh lebih efektif, Bu, dapat digunakan setiap waktu, tidak ada efek samping, tidak membutuhkan biaya, dan tidak mengganggu produksi ASI ya, Bu. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu pada metode ini tuh
risiko kegagalannya tinggi, dan memutuskan kenikmatan hubungan seksual. Nah, untuk yang selanjutnya ya, untuk yang terakhir itu ada metode MAL atau metode amenorre laktasi. Nah, metode ini itu merupakan biak alami yang didasarkan oleh fakta bahwa laktasi atau produksi ASI itu menyebabkan amenorea atau berkurangnya mens. Nah, metode MAL ini tuh bersifat sementara, Bu. Nah, diterapkan sejak kelahiran bayi hingga 6 bulan setelahnya. Untuk keunggulannya sendiri tuh tidak membutuhkan biaya, mudah dilakukan, tidak membutuhkan kunjungan ke dokter atau mungkin obat, terus tidak ada hormon yang mempengaruhi proses menyusui, lalu tidak mempengaruhi hubungan seksual. Untuk kekurangannya sendiri, Bu, hanya metode ini tuh hanya berlangsung selama 6 bulan setelah bayi lahir. Terus tidak efektif bila bayi mulai mendapatkan susu formula, lalu sulit diprediksi jika ovarium Anda sudah siap dan mulai melepaskan sel telur. Lalu membutuhkan proses menyusui yang sering yang bisa menyulitkan bagi sebagian wanita ya, Bu. Lalu tidak melindungi ibu dari infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Oke, Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah Ibu sudah paham? Apakah ada yang ditanyakan, Bu? Kalau gitu Ibu mungkin sudah ada pilihan, Bu, mau memilih yang kami apa, Bu? Mau dipikir-pikir dulu. Berarti Ibu mau pulang dulu ya, Bu? Mau direm dulu sama keluarga. Iya. Kalau begitu terima kasih ya, Bu, sudah datang ke sini. Saya senang membantu Ibu. Kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.